Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana perdebatan saya ya dengan Uni Watimena ya, pendeta Uni Watimena yang si ratu asumsi dan ratu fitnah ya, yang sok tahu dan selalu sok tahu ya, selalu berkata ideologi. Nah, sesungguhnya ideologi itu apa menurut dia? Itu pun sesungguhnya dia tidak tahu ideologi itu apa ya. Dalam konsep-konsep ketuhanan, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Islam itu membuat konsep ya, dalam ketuhanannya itu membuat konsep sendiri ya. Nah, ini terus mengatakan hal-hal yang dia sendiri sesungguhnya tidak mengetahui ya, macam dia yang punya kitab, macam dia yang pandai membaca kitabnya orang-orang umat Islam ya, secara teks asli ya. Inilah umat terjemahan ini hanya pandai memfitnah, hanya pandai ngarang cerita ya, ketika dibantah meraju, marah, terus kabur ya kan, nangis histeris ya. Inilah kelakuan-kelakuan orang-orang seperti Uni Watimena CS ini ya, hanya pandai nyerocos tapi tidak sedikit pun ada ilmunya ya, hanya fitnah belaka. Dan ini tadi videonya kaum muslimin, mohon maaf jika mana saya ada agak keras dan kasar ya, karena memang ketika kita berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam ya, dengan apologet Kristen ini, kita terkadang mesti keras ya, mesti tegas, keras, karena jika mana tidak maka kita yang akan temakan oleh mereka ya, karena memang apalagi karakter seperti Uni Watimena ini, jika mana kita tidak tidak tegas, maka kita tidak akan dapat diberikan kesempatan untuk berargumentasi atau membantah segala fitnah-fitnah yang mereka lontarkan ataupun Uni Watimena ini lontarkan. Maka kita pun mesti keras gitu ya, mesti tegas. Seperti apa keseruannya, kekonyolannya ketika Uni Watimena ini, pendeta Uni Watimena kabur, ngacir. Nah, mari kita saksikan videonya. Apa ya yang diomongin dengan oleh Pak Alwan tadi, bicara tentang itu kan ideologi, semua tentang ideologinya Pak Alwan gitu loh. Pak Alwan bilang begini itu ideologi. Jadi ideologi itu artinya pemahaman tentang Tuhan itu yang berdasarkan konsep dari Pak Alwan sendiri gitu loh. Yang saya mau kasih tahu bahwa perbedaan antara Muslim dengan Kristen itu, kalau Muslim itu dia membentuk konsepnya sendiri, masing-masing umat membentuk konsep tentang Tuhannya. Lalu kitabnya itu setelah itu baru melihat kitabnya. Jadi kalau kitabnya ada yang tidak sesuai dengan konsep, barulah dibuat tafsirnya. Tafsir begini baru ditafsir gitu. Diarahkan supaya mengikuti konsep gitu. Nah, kalau di kami kalau di kami bedanya, kalau di kami membaca dulu. Membaca Alkitab itu dari awal sampai akhir, barulah dapat konsep itu. Nah, di situ bedanya. Gitu loh, di situ bedanya. Ya, jadi kalau di Muslim itu, kalau di Muslim sebentar, kalau di Muslim membentuk konsep seperti Alwan tadi kan, Tuhan begini. Dari awal waktu kemarin debat dengan Pak Zulkifli pun begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu. Lalu konsepnya belum ada. Ketika itu baru dilihat di Quran, barulah dibuat tafsirannya yang mengarah kepada konsep secara general, secara paradigma orang Muslim gitu. Gitu. Ya, jadi Qurannya mengikuti paradigma pemikiran umum dari Muslim. Nah, tetapi kalau di Kristen kami mempunyai konsep ketuhanan itu karena kami mengikuti dari kitabnya. Jadi dari kitabnya sendiri sudah menerangkan konsep Tuhan Trinitas itu seperti apa, baru kami mengikuti gitu. Nah, itu bedanya. Kan, kalau bicara konsep
ketuhanan dalam Kristen kan masih berselisih juga, Bu, tentang konsep ketuhanan. Ada Trinitas, ada Trinitas, kan gitu. Sekarang gini. Ya, sekarang gini. Sekarang gini, kan dulu Aris, enggak sebentar, Arto. Nah, itulah sejak dari awal di dalam perjanjian baru itu kan sudah ditulis itu. Ajaran-ajaran guru-guru sesat itu sudah ada. Nah, dari dulu yang asli ajaran sesat-sesat itu sudah dikasih tahu, sampai sekarang pun masih berlangsung. Tetapi kan sudah dikasih tahu di dalam Alkitab gitu loh. Yang ajaran mula-mula itu ya ajaran dari para rasul yang diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Ke-12 murid itulah yang mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya ikuti saja. Nah, ajaran-ajaran yang banyak-banyak itu kan ditentang. Dari awal memang di Alkitab sudah dikasih tahu itu bukan yang benar. Yang benar adalah mengikuti track pengajaran dari para rasul gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Kita kasih kesempatan lain, yang lain lagi ya. Silakan. Boleh saya sendiri ya. Nah, gini. Itu kan menurut pandangan Muslim bercerita tentang Tuhannya kami, gitu kan? Bercerita tentang Tuhannya kami. Nah, kalau mau tahu peristiwa yang sebenarnya ya harus baca dari ajaran atau dari buku dari Tuhannya sendiri, ya kan? Yang jelas kalau kamu ingin mengetahui yang sebenarnya, yang kamu di luar saya ngomong. Bukan Bible ini, bukan Bible. Iya, saya bicara. Loh, gimana sih? Kasih saya kesempatan tadi awal ngomong boleh, kok saya nggak boleh? Bukan nggak boleh. Dengarkan dulu. Dengar dulu. Dengar konteks pembicaraan, Bu Uti. Dengar dulu saya ngomong. Saya ngomong dulu, baru Ibu ngomong. Belum didengar omongan saya, belum didengar udah langsung ngejudge gimana? Iya, Bu. Saya ngomong dulu sebentar, baru Ibu ngomong sebentar gini. Ini menjelaskan tentang Isa dalam perspektif Al-Qur'an, ya kan? Gitu loh. Bukan menceritakan tentang penyembahan Kristen dengan prinsip ketuhanannya, bukan. Gitu loh. Silakan Ibu Ti. Iya, saya mendukung pernyataan dari Pak Ibnu Kalam, ya kan? Itu sama-sama. Iya, kan? Pak Ibnu Kalam itu betul, ya kan? Kalau disamakan di dalam, ya dengarkan dulu dong. Coba. Kan jelas kata Pak Ibnu Kalam, Adam dibuat dari apa? Dari kalau Al-Quran Ibu bukan dari kata Ibnu Kalam. Al-Quran itu bukan dari kata Ibnu Kalam. Ibu jangan menyelewengkan pendapat dari Pak Ibnu Kalam. Jelas ditulis Adam itu dibuat dari apa? Dari debu tanah, dan dia adalah manusia pertama dihembuskan nafas gitu loh. Nah, tetapi Yesus kan kalimat kalian sendiri mengatakan Yesus itu adalah bukan berasal dari sperma. Dia berasal dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus di tempat kami itu adalah Tuhan sendiri. Dari situ aja kamu nggak bisa sama-sama kan kalau dia itu adalah ciptaan gitu loh. Iya, Pak Ibnu kasih tuh Pak. Kalau Yesus dari Roh Kudus, Isa dan Rohullah itu bukan dari sperma. Itu aja bukan dari sperma. Bible, Yesus itu proses pernikahan. Mana proses kamu jangan ngawur. Jadi gini Bu, mana kitabnya Yesus dari proses pernikahan? Jadi gini Bu, mana jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Alwan bahwa Al-Quran itu ditafsir dengan Al-Quran. Tatkala di dalam surat An-Nisa ayat 171 disebutkan bahwa Isa itu kalimat tubuh dan ruhu minhu, kalimat dari Allah dan roh dari Allah. Ternyata di ayat lain bahwa Yohanes atau Yahya itu juga kalimat tubuh. Lalu Adam pun di ayat yang lain itu juga ruhu. Lalu di dalam surat Al-Quran dijelaskan, inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Inna masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan pencipta Isa indallah di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Tatkala Allah berfirman kun, jadi maka jadilah. Adapun di dalam surat Maryam itu juga disebutkan bahwa Maria ini lahir tanpa hanya bantuan laki-laki. Dengan seperti yang disebutkan kalau di dalam Al-Quran tadi, inna masalah Isa innallahi kama sali Adam. Begitu. Jadi Al-Quran ini harus ditafsir dengan Al-Quran yang lain. Iya, kamu mengatakan Adam diciptakan dengan kalimatullah. Sekarang mana ayatnya dia diciptakan dari kalimat itu loh? Bukankah dia diciptakan dari debu tanah? Ini coba tunjukkan mana ayatnya. Ayatnya mendukung bahwa Adam itu dari kun fayakun. Bukan dari debu tanah, bukan dari air mani, bukan dari apa itu maksudnya. Ini lucu. Saya minta ayatnya. Ayatnya. Penciptaan manusia pertama ya, penciptaan yang pertama.
kasih Iya, kesempatan Ibu ciptaan. orang ngomong gitu. Ibu jangan menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikiran ibu, nggak kena, karena ibu nggak punya kemampuan Ibu- menafsirkan Al-Quran. Ibu Uti, saya Nggak pikir perlu begini. ditafsir. Nggak perlu Loh. ditafsir. Makanya aku bilang, Ibu Uti, Ibu Uti, saya makanya aku pikir bilang begini. kalian Ibu itu Uti. membuat konsep tentang ketuhanan, lalu kalian menafsirkan sendiri dan tafsiran itu mendukung konsep kalian. Nah, kalau Oh, Bu. kami nggak seperti itu. Bu, Ya, saya semua pikir tafsir begini. tafsir Boleh ini saya ngomong, boleh saya ngomong, boleh saya ngomong, boleh saya ngomong, boleh saya ngomong. tafsiran Ini bukan- manusia, bukan rasul. Boleh saya ngomong, Manusia, manusia. Nah, begini Bu Uti, dari tadi rotos aja saya tengok. Permasalahan masalah konsep-konsep itu malah dari kekristenan itu sendiri yang berkonsep dahulu, baru baca kitabnya. Ya, kalau kami tidak berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab, itu loh. Ya, jadi cerita masalah konsep sebenarnya Bu Uti sedang menampar muka Ibu Uti sendiri. Ya, karena sesungguhnya konsep-konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu rancau hingga saat ini. Dari awal mula, Siap. bukti nyata dari awal mula Kristen itu ada hingga saat ini, ya, bahkan bertarung nyawa mereka untuk mempertahankan konsep-konsep ketuhanannya dari sekte satu dengan sekte yang lain, ya kan? Dan bahkan dari manuskrip kuno yang ada di dalam Perjanjian Baru itu pun sebanyak 5.800 itu pun, ya, itu tidak ada yang sinkron satu dengan yang lain, itu loh. Maka konsep-konsepnya di dalam kekristenan itu tentang masalah penyembahan, masalah ketuhanan itu semuanya rancau. Toh bukti nyata hingga saat ini mereka cakar-cakaran kan. Nah, beda dengan beda dengan Islam, di mana semua umat Muslim mengakui sepakat bahasanya Allah itu satu. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Uhti, ya, semasa Bu Uhti itu debat dengan Bang Zul, berkisah tentang masalah keesaan. Dari keesaan saja Bu Uhti tidak dapat menjelaskan secara rasional, kecuali Ibu Uti ngarang sendiri, dan apa-apa yang disampaikan oleh Bu Uti sendiri hanyalah hasil dari pemikiran otak kotor Ibu Uti sendiri, ya kan, dengan dengan hawa nafsu Ibu Uti sendiri. Bukti nyata dari setiap konsep-konsep ketuhanan yang disampaikan, yang ditawarkan oleh kekristenan tidak dapat bertahan hingga detik ini. Buktinya ketika Islam dianggap rancau, dianggap teroris dengan segala fitnahan oleh pihak-pihak kekristenan, yang dimana Kristen itu lahir, ya, di Eropa sana. Toh bukti nyata di Eropa itu Kristen lahir, tumbang mereka, ya, di Perancis, di Jerman, di Inggris, mereka tumbang. Tidak dapat mempertahankan ajaran agamanya karena memang bukan dari Allah. Sesuatu yang dibangun dengan kedustaan, sesuatu yang dibangun dengan akal pikiran nafsu mereka sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Ketika ketika manusia yang seperti kita dan lazim dia berbuang hajat, ya, makan, minum, berak, letih, tidur, dijadikan Tuhan oleh karena penobatan, ya, oleh karena muktamar, oleh karena rapat. Itulah konsep yang dibuat oleh kekristenan sendiri. Beda halnya dengan Islam. Islam itu konsep-konsep ketuhanan itu berdasarkan informasi yang terdapat di dalam kitab sucinya, bukan hasil rapat. Oke, silakan Bantah. Ya, sekarang kamu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan berasal hasil rapat. Nah, sekarang saya mau katakan kenapa saya bilang kalian membuat konsep dulu, lalu kalian memerlukan dukungan tafsiran-tafsiran untuk mendukung konsep kalian itu, dan itu betul dan fakta. Kenapa? Buktikan. Ketika kalian mengatakan ya Allah, ya Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begitu, Tuhannya mana? Itu. Loh, Tuhan cuma mengimani. Kalau Tuhannya cuma mengimani, ya bicara tentang iman, tetapi ini kan dialog. Jadi mana gini, bisa semua dialog harus dengan pembuktian. Tuhannya mana?
Nah, Kayak kalau gini. kami Tuhannya ada dulu, baru Tuhannya ada dulu, Saya dia komentar, bekerja, saya dia komentar. Ntar dulu dong, dia bekerja. Bu Loh, Uti orang jangan ntar Bu dulu Uti dong. jangan melangkahi ajaran para nabi. Di mana para nabi Ya, ya? saya nggak akan bicara kalau nggak ada Tokoh otoritas di dalam Nggak ada perjanjian moderator. lama, di dalam kitabnya No. orang Yahudi. Saya Oke, di dalam kitabnya orang Yahudi. Musa tidak pernah mengajarkan hal itu. Ketawa Pak Ibnu Kalam, ketawa. Pak, Ya, sabar dulu. Iya kan Saya tegas kalau sudah masalah fitnah ini tegas. Tapi kalau masalah dialog, ayo. Tapi kalau masalah fitnah, Pak oke. Sabar dulu, sabar. Kasih waktu dong, kasih waktu. Ya, Nah, kasih waktu. sekarang saya kasih waktu Ibu Uti, tapi jangan banyak-banyak. 2 menit. Nah, silakan. Ya, Nah, coba. saya lihat ya, saya ini 3 menit, ya dia juga 3 menit yang adil. Nah, sekarang begini. Kamu mengatakan Tuhan begini. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gitu loh. Kalau kami Tuhannya ada dulu, Tuhannya menyatakan diri, Tuhannya berkarya, Tuhannya bersejarah, Tuhannya menampakkan diri, Tuhannya tercatat ribuan tahun berdasarkan sejarah, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan apa yang ada. Dari situ kami bisa mengambil konsep Tuhan kami itu. Tuhan yang ada, Tuhan yang menyatakan diri, dan kami dikatakan tidak menyembah Tuhan yang tidak kami kenal. Ini untuk kalian menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal gitu loh. Kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu begini, Tuhannya tidak ada. Kenyataan mau terima atau tidak, tahun 600 itu baru ada yang namanya Allah. Mau terima atau tidak gitu loh. Dari situ kalian membuat konsep tentang dia, baru adalah tafsir. Nah, yang dibicarakan tentang Adam ini kan tafsiran. Ya, penafsir itu, ya kan? Penafsir itu bukan rasul, penafsir itu bukan utusan. Bagaimana kalian lebih mempercayai rasul, mempercayai penafsir, bukannya rasul sendiri gitu loh. Dari sini harus dipikirkan, ya. Nggak bisa kan? Ya sudah, lanjut aja. Kalau saya nggak dikasih waktu, lanjut aja. Silakan. Saya ya udah. Baik, ya udah enggak. Silakan ya, lanjut aja. Nyungsep dia. Mau saya hajar dengan ayat dengan Lukas sama Markus itu biar nangis-nangis dia. Sebenarnya begini, Pak Ibu Uti, ini kan enggak yang dibahas ini kan konteksnya betul yang dibilang Ustadz Aris tadi, konsep perspektif Quran. Cuman mungkin beliau kan senang debat ya, mungkin masukan juga untuk Ustadz Aris ini nanti dibikinlah mungkin beliau karena suka debat, jadi kalau ngundang Ibu Uti buat diskusi biasa, beliau nggak mau, mungkin maunya itu debat mungkin. Iya, jatuhnya debat. Justru Pak, saya ingin ngajak ngobrol santai sama Pak Ibnu Kalam. Mohon maaf Pak Ibnu Kalam ya kalau sedikit ini gitu. Silakan lanjut Pak Ibnu Kalam dengan Ustadz Alwan dan Bang Goldian gitu. Coba lanjut. Ya, jadi begini. Tadi kan Pak Ibnu Kalam bilang tadi Pak Ibnu Kalam bilang bahwasanya itu penafsiran. Kalau kita pakai masalah itu perumpamaan, ini bukan saya yang mengatakan. Dalam surat Al-Imran ayat 59 Allah sendiri mengatakan, Allah ya, inna sesungguhnya masalah Isa indallah, perumpamaan Isa di sisi Allah, ya, di sisi Allah ini berarti Allah yang mengatakan, pakai kaf di situ berarti sama, seperti, ya, kita bisa bilang sama atau seperti. Masali Adam, seperti halnya Adam. Jadi Isa dan Adam itu menurut Allah, di sisi Allah itu sama. Nah, ini pakai kata kholaqa. Tadi Pak Ibnu Kalam bilang di situ tidak ada kata kholaqa. Ini ada ini kholaqa ya. Khalaqahu min turabin, diciptakan dia dari tanah, itu proses penciptaannya. Summa qala lahu kun fayakun. Jadi memang proses diciptakannya dia lewat tanah, tetapi itu mukjizat, makanya ditambahi di situ kalimat Allah. Karena kalau tanah itu jadi manusia itu tidak mungkin, impossible. Maka harus ada di situ kalimatnya, kalimat Allah. Apa kalimatnya itu? Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Sama dengan Isa, tidak bisa ada ovum itu berbuah, tidak ada pembuahan, tidak mungkin bisa jadi anak, ya.
kemarin ada perempuan satu itu mengaku tidak ada bapaknya ya. Dia ada berita, nonton berita. Ada di berita itu ibu-ibu mengaku tidak punya suami, tiba-tiba mimpi lalu dia hamil. Itu tidak mungkin terjadi. Impossible. Makanya penciptaan penciptaan Isa juga begitu. Harus meskipun ada Maryam, ada Maria atau Maryam, tetap saja ada kalimat di situ kun, jadi, fayakun. Maka jadi itulah yang disebut dengan mukjizat. Gitu. Jadi mengartikan ini kalimatullah dan mengartikan ruhullah itu semua harus pakai perspektif Al-Quran. Jangan asal kita sendiri yang menafsir-nafsirkan atau membayang-bayangkan. Begitu kira-kira. Giliran saya. Oke, Adi, saya pamit dulu, saya mau sulap dulu dah. Oh, siap. Kalau ya. Mohon maaf ya, nanti kita sambung balik. Oke. Siap. Untuk Bapak Ibnu Kalam, kalaupun saya ada salah-salah kata yang keluar dari lisan saya yang menyakiti perasaan, mohon sekiranya dapat dimaafkan ya. Karena memang ranah di dalam perdebatan masalah agama ini sangat sensitif. Jadi mohon kalaupun ada lisan saya yang kurang baik Ya, menyakiti saya hati juga, dan saya perasaan, dimaafkan, ya. mohon sekiranya dapat dimaafkan. Oke, Sama Ustaz. Ibu Uti juga, sama Ibu Uti juga. Kalau sama Bu Uti saya tidak akan minta maaf. Aduh. Saya akan berlaku sombong pada orang yang sombong, karena itu sedekah. Untuk Ustaz siapa? Ustaz Unggul. Ustaz siapa lagi? Alwan. Kalaupun saya ada mempermalukan Islam, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan ya. Untuk Ustaz Ustaz Aristo. Ustaz Kuncir. Tidak, siapa tadi yang Goldian. Saya mohon maaf jika pun mana ada kesalahan-kesalahan dalam saya bertutur sapa, untayan kata saya ini, kata-kata saya terlalu kasar, terlalu keras, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan jika pun ada yang tersinggung di dalam hati saya menyakiti ya, insyaallah. Semoga lah saya minta mohon maaf, semoga Allah pun mengampuni atas perilaku saya. Dah, demikian saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya pamit dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Ini demikian tadi ya, sebuah perdebatan saya dengan Pendeta Unimati Mena. Ternyata memang dia itu orang yang memang sungguh orang yang sudah putus urat malunya ya. Disangka kita umat Islam tidak mengetahui ya bagaimana sejarah kekristenan itu terbentuk, bagaimana kekristenan itu lahir, dan di mana letaknya kekristenan itu lahir, kan begitu ya. Jadi apa yang dia sampaikan tidak lain tiada bukan hanyalah fitnah belaka. Tidak ada keilmuan, tidak ada kebenaran di sana. Karena memang terkadang saudara-saudara Muslim ini, saudara-saudara Kristen ini, ya kawan-kawan Kristen ini, apologet Kristen ini, mereka kurang kontrol ketika memberikan argumen ataupun memberikan statement-statement di dalam berdiskusi ataupun di dalam berdebat. Itu hanya modal ngotot, hanya modal ngeyel, hanya modal berpusing-pusing ya. Jadi tidak ada yang ilmiah ya yang mereka dapat sampaikan, dan tidak ada juga yang dapat alkitabiah yang mereka sampaikan, melainkan hanyalah sebuah argumen yang mereka karang-karang sendiri dan mereka buat-buat sendiri, mereka ada-adakan sendiri untuk menyudutkan Islam. Namun malah sebaliknya ya, mereka tidak mengetahui sejarah yang pernah terjadi di dalam kekristenan itu sendiri. Maka pada akhirnya pun mereka sendiri yang mendapatkan malu oleh karena ucapannya sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan malam ini. Ya, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.